أنا من أنا لولاكم وبركاته. الفاتحة. Alhamdulillah. Alhamdulillah yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Abuya yang kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah, semoga dipanjangkan umur guru kita dan dimudahkan perjuangan beliau, dan senantiasa ketemu kita bene dididik abuya. Dan yang kami muliakan guru kita bersama Guru Aisyah yang senantiasa mendidik kita, walaupun lagu kami memang ngegaib, tapi insya Allah yakin, sangat-sangat yakin aku dori ingat ibu. Dan yang dimuliakan juga kepada guru kita Tengku Salamet Abipatih dari Pantiraya, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang telah berhadir di balai yang kita muliakan ini. Jadi dengan keterbatasan ilmu diberikan tugas mensyarahkan adab dengan syekh. Sebenarnya ini gerata surah, jadi bagi kemampuan Mbak Noyadi. Adab dengan syekh, adab serta syekh seperti adab kepada kedua ibu bapak, bahkan seperti adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun berteman atau beradab dengan syekh ataupun nama lainnya suhbah. Yang pertama, bersuhbah. Suhbah ini maknanya bersahabat. Bersahabat kita kepada teman ini sahabat zahir. Tetapi kalau dinisbahkan, digolongkan kepada berteman dengan syekh, ini sangkutan hati, sangkutan batinnya si murid dengan guru. Maka disitulah timbul nantinya ada robitoh. Suhbah ini maknanya bukan melihat kebaikan guru itu. Untuk hanane kita ngon kebaikan guru, sedangkan guru kita ini memang benar. Yang perlu kita melihat kepada syekh, yaitu apakah ada kita ini bertambah baik bila kita berguru dengan guru itu. Ini makna suhbah.
Kalaulah bagi-bagi kita ini tidak dapat melihat, tidak dapat merasakan di dalam batin kita ini, selama kita bertarekat dengan Abuya, sedikit pun kebaikan tidak ada, maka keluarlah saja. Dalih neh tunung. Terkadang-kadang begini, ada jamaah MPTT semakin dia berzikir, semakin jauh dia bersama Abuya. Semakin dia berzikir, semakin lalai kepada Allah, tidak teringat kepada Allah. Ini penyebabnya tidak terjadi kesalahannya pada guru. Ini terjadi salah teknik pada batin si murid. Karena iwasnya kitab Iqadul Himam, di situ dicantumkan perginya seseorang ini berzikir ada beberapa pembagian. Yang pertama, ara jemaah belum berzikir, numah zikir ya ini. Akan tetapi makanan guru belum gula buah haji, guru pemandangan maka ini mudrikhu man daraka minasyahwah pamudrikhum nafsu. Siapa mendapatkan sesuatu itu melalui syahwatnya, maka yang mendapatkan itu adalah nafsunya. Maknanya bagaimana? Kita beloratif karena mengharap kenikmatan jasmani, arah makanan, arah pemandangan yang indah, maka si belum berzikir ini adalah nafsu. Arah lenewe pembagian yang kedua, yang dia mendapatkan sesuatu itu melalui hati, maka yang pergi itu adalah roh. Dia pergi mengikuti majelis, melakukan zikir ratib seribe, yang dia inginkan adalah limpahan ilmu, maka ini yang pergi adalah makruh. Ada lagi orang yang pergi berzikir, yang dia inginkan di dalam berzikirnya itu hanya mendapatkan ladzatul amal, maka yang pergi itu adalah sir. Ikamu kita pembagian yang ketiga nih kita simak kita terakhir. Ika pembagian si pertama, apabila kita berzikir mengharapkan limpahan makanan jasmani, maka ini nafsu yang puas. Maka nafsu kita ini tidak bertambah-tambah, tidak naik-naik derajatnya, tetap bernafsul. Walaupun kita ninggaran hara nafsu amarah karena keinginan ngara, nafsu lawamah dan nafsu taniyone, maka semakin banyak kita berzikir, semakin banyak juga lawaek dan alaeknya. Khatar-khatar hati ini semakin banyak. Jadi yang timbulnya wujud diri. Ayat sohbah. Jadi makalah ini kata Abuya beradab kepada Syekh sama seperti beradab kepada ibu bapak, bahkan seperti Nabi. Karena
zaman wahyu geraran naik karena Muhammad khatamul anbiya tutup nabi. Besiluni pengganti nabi adalah para wali. Nah, di zaman sekarang ini wali yang ada hanyalah satu, yaitu Abuya kita. Abuya kita ini adalah wali kutubul aktab. Makna wali kutubul aktab ikai zaman mula adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dinamakan Sultan Aulia. Zaman fitnah ini dinamakan wali itu adalah wali kutubul aktab. Semua pemimpin para wali Besiluni adalah Abuya. Tahita wali-walinya silaina seluruh roh para wali Allah yang ada di muka bumi ini adalah Abuya. Teringat salah cerita waktu suluk puasa umane, berceritalah dengan seorang murid Abuya yang pengarang syair. Beliau ini memang bukan daripada kalangan orang-orang berilmu, dan maknanya dia tidak belajar di pesantren mulai dari takrib sampai seterusnya seperti kitab-kitab yang kita pelajari. Beliau ini hanyalah pekerjaan biasanya menjual ikan di Banda Aceh dulunya. Tetapi beliau ini sangat butuh rabitahnya kepada Abuya. Dan bahkan saya diperkenalkan kepada seluruh murid-murid Abuya yang sudah butuh rabitah kepada Abuya. Jadi beliau bercerita kenapa Abuya dulunya di setiap hari pergi ke Darussalam, begitu juga Abuya berziarah kepada makam Abuya, Abu Nawali. Tapi kenapa sekarang ini Abuya telah jarang untuk berziarah ke makam itu? Bahkan terkadang-kadang cuma 2 kali dalam setahun. Ini Tengku Rapi'i, menurut kamu bagaimana? Apakah Abuya memang tidak sayang lagi kepada Abu Mudawali atau gimana? Kalau ini pertanyaan saya nggak mampu jawab, Pak. Ini tidak bisa dijawab dengan akal, Pak. Saya tahu betul siapa Abuya, karena Abuya berumur 15 tahun, berumur 20 tahun, saya sudah berumur 10 tahun. Nah, itu kata beliau. Jadi waktu itu, ini saya ceritakan satu cerita, kata beliau kepada saya, waktu kami pergi ziarah kubur ke makam Sunan Kalijaga. Di makam Sunan Kalijaga itu, penjaga makam itu mengatakan kepada Abuya, "Ustadz dari mana?" "Dari Aceh," kata Abuya. "Mau kemana Ustadz?" "Mau ziarah." "Maaf, waktu nggak ada lagi waktu ziarah." Kata Abuya, "Sebentar aja. Ini peraturan Ustadz, nggak bisa lagi." Kata Abuya lagi, "Sebentar aja." "Nggak bisa Ustaz." Lalu Abuya menjabat tangan, salaman. "Oh kalau gitu terima kasih, kami pulang ke Aceh dulu. Tapi saya bawa dia ke Aceh," katanya. Kata Abuya.
Maka menangis-nangislah orang yang menjaga makam Sunan Kalijaga itu. Abuya, janganlah diambil ke Aceh. Kalaulah diambil dibawa ke Aceh, kami sangat-sangat sedih, hanya tinggal kuburan saja, tidak ada isi lagi. Maka dari cerita ini, kenapa Abuya tidak berziarah lagi setiap hari ke Darussalam? Karena Abu Yakubah, roh Abu Yakubah telah mengikut besertaan dengan Abuya ke Paut. Inilah maknanya waliullah, wali kutubul akta. Karena roh-roh para wali zaman-zamannya dahulu ingin menyempurnakan perjuangannya melalui perjuangan Abuya. Karena kenapa? Karena tidak pernah sejarahnya kita dengar para wali ini mensyiarkan ilmu kesufian secara berjamaah. Hamzah Al-Bansuri, Syekh Abdul Rauf As-Singili, Abuya Mudawali, Syekh Siti Jinar, Al-Khallat, Zunaid Al-Baghdadi. Mereka ini menyiarkan agama, menyiarkan ilmu kesufian ini secara tersembunyi-sembunyi. Kenapa mereka itu bisa mau mengikut kepada Abuya dan selalu serta dengan Abuya? Karena mereka ingin menyempurnakan perjuangan mereka itu melalui perjuangan Abuya. Karena Abuya lah yang pernah, anak Abuya lah yang mengembangkan ilmu kesufian ini dengan secara terang-terangan. Inilah. Jadi jika kita mati hati, kebenaran hanaf kita terima. Ini penyebabnya karena banyak ilmu sedikit keyakinan. Lebih baik sedikit ilmu banyak keyakinan. Hati jemaah-jemaah bismillahirrahmanirrahim amalnya mau terbang. Bersilu 88 juz kita baca Al-Quran, nuai keserupan baik itu tuh belum wajib hari berjemaah. Yang pertama, patuh dan ridho dengan apa yang dilakukan oleh Syekh dan berkhidmat kepada Syekh dengan harta dan badan karena intisari, berkemauan dan cinta tidak terlihat melainkan dengan ini jalannya. Jadi makam ini ada 4, ada makam syariat, ada makam tarekat, ada makam wilayah, ada makam nihaya. Jadi kalau kita bertarekat, kita bersyariat, ini untuk menghidupkan amalan-amalan zahir. Ada istilahnya tarekat ataupun makam salib. Makam salib ini dia ini tidak luput daripada tarekat. Maka di dalam kitab Lawaqih, mukhtasar daripada kitab Futuhul Makiyah Ibnu Arabi, di situ dicantumkan adab kepada guru, adab kepada syekh ini sangat-sangat halus. Jika kita ingin kita baca adab orang, kita disarape nekona, disarape gitu. Jadi kenapa kita bersuhbah, mu kita ingin kebaikan kita berada di tangan si bola, berada di tangan guru kita, maka
di situ timbul cinta, timbul kepatuhan, timbul ketaatan. Jika seandainya kita taat kepada guru, maka tiap wakui kita telah bersuhbah dengan guru itu. Bagaimana bisa timbul taat apabila suhbah tidak baik? Ini patuh ini di dalam kepatuhan kita kepada syekh ini melalui khidmat. Karena kita ini adalah makam murid, makan salik, makan tarekat, tidak luput daripada bimbingan si mursyid. Jadi taat ini bagaimana? Khidmatnya ini bagaimana? Apakah kita kerja selalu? Apakah kita mengorbankan badan selalu, tenaga, harta? Numa, ini zahirnya. Tetapi batinnya kita mesti mengorbankan apa yang kita sukai di dalam hati, tapi tidak disukai guru, itu mesti sanggup kita tinggalkan. Inilah pengorbanan. Khidmat, sebenar-benar khidmat adalah di dalam hati dan sir sekalipun. Bagaimana caranya khidmat kita itu bisa baik, menyatukan keinginan kita ini kepada keinginan guru, supaya rabitah kita itu mantap, tidak pernah putus-putus. Karena kita ini kurang yakin kepada awliya. Ini salah satu caranya. Karena ketika kita putus-putus dengan rabitah, karena kurang yakin awliya. Inilah. Karena ketika kita kurang yakin awliya, karena ada unsur wujud diri. Wujud diri si tarekat, orang yang bertarekat, dengan wujud diri orang bermakrifat, ini berbeda. Wujud diri jemaah bertarekat, wujud diri jemaah wilayah, ini berbeda. Wujud diri jemaah bertarekat ataupun kita murid daripada si mursyid, murid abuya, hana kene abuya kene senang hati kita bantah kata-kata abuya, kita taringan, gimana kita naring buat ta, gotong royong lah kita ihin, guna yang ngerja ini ihin para buat. Jadi masih menimbang-nimbang ini, maka makam kita itu bukan makam siddiq. Jadi yang kedua, tidak menentang ia akan syekh pada apa yang dilakukannya, sekalipun zahirnya haram. Ini maknanya daripada perkataan Abdul Qadir Al-Jilani, jangan kamu lihat aib gurumu. Kalau kamu melihat aib gurumu, maka matilah kamu. Dengan kata-kata ulama lainnya, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang ia katakan, jangan kamu lihat orang yang berkata. Ika kita engon aib guru maknanya perbuatan guru terkadang-kadang sesuai urung kata-kata. Ini tirtu kita sebagai murid memutuskan guru ini tidak benar. Hati karena lebih tahu guru daripada murid. Teringat aku kata-kata abuya, benarnya murid, salahnya guru, tetap salah si murid. Yang ketiga, dia berkumpul dengan syekh tidak ada maksud lain
kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iwasni hadis Nabi mengatakan, inna lillahi rajulun man qala man nazara ila wajhihi zikrullah. Sungguh bagi Allah itu ada seorang laki-laki, siapa yang memandang kepada wajah laki-laki itu, maka dia mengingat Allah. Inilah guru yang sebenarnya. Maknanya, kita mendekati kepada Abuya, kita berdekat kepada Abuya, kita berguru kepada Abuya, bukan lain yang kita minta. Uma sen kita terahi ku Abuya, uma ilmu kita terahi ku Abuya, tetapi himmatul aliyah ainul basirah, keinginan yang tinggi dan hidup mata hati. Yang keempat, tidak duduk ia dengan orang yang dibenci oleh syekhnya, dan dekat ia dengan orang yang dicintai syekhnya. Jadi ini adab yang keempat ini disnewalagu kita, adab iwas nusul. Adab iwas nusul berjalan melihat ibu jari kaki. Artinya hana kati kita ralang tumpu, hana kati kita tutup ulu karena takut terfitnah hati. Karena kita ni dengan khatar-khatar hati, goresan-goresan hati, sehingga apa yang kita cerna itu yang mengganggu hati. Hana si tengon, oh ya mengganggu hati. Hana si kita pengin, terganggu hati, terfitnah hati. Gini Habib Umar, lisanuka yu'abar fi qalbi. Mata lisanmu itu adalah gambaran pada hatimu. Matamu adalah bisa melukis kepada hatimu. Apa yang kamu lihat itu yang akan terlukis. Ya, ketika itulah jadi. Yang kelima, jadi yang keempat ini, anak-anak si benci oleh Abuya, berarti itulah kita benci. Artinya kita jauhi. Siapa yang membenci Abuya, jauhi saja. Karena ditakutkan bagi si murid ini tidak sampai kepada Allah, karena terganggu hatinya dengan ocehan-ocehan orang yang tidak suka. Yang kelima, tiap-tiap yang diperintahkan oleh syekh ataupun yang diisyarahkannya atau yang engkau paham darinya, wajib demikian untuk dilakukan semampu mungkin, sekalipun mustahil pada adat, supaya engkau bersiap-siap untuk melakukannya. Inilah bagaimana caranya robitah kita itu pas, tidak hilang-hilang. Kita selalu ingat Abuya, karena anak hampe si buat Abuya, apa yang dilakukan Abuya, bagaimana sifat Abuya, mesti tajalli di dalam batin si murid. Mesti kita nampak, mesti kita ingati iwas di batin si murid. Katihana, hati kita ini terdidik dengan benar, supaya bagaimana cita-cita guru itu, begitulah terjadinya perjalanan si murid ini. Yang keenam, murid yang benar, bila mana berkata gurunya kepadanya, masuklah kamu ke dalam lubang jarum, maka dia tidak boleh membantah. Dia bersegera bersiap-siap melakukannya, sekalipun tidak mungkin yang demikian itu. Walaupun sedemikian, masuklah kamu ke dalam lubang jarum. Jangan bertanya lagi,
Bagaimana caranya guru? Seperti Abdul Qadir Al-Jilani belajar kepada Nabi Khidir, Nabi Salasina Syahdan. Duduklah kamu di sini 3 bulan. Nabi Khidir, kenapa harus saya? Kenapa duduk di sini? Kenapa mesti 3 bulan? Gak ada. Itu menandakan berarti Abdul Qadir Al-Jilani murid yang patuh dan taat kepada gurunya. Kita bisa di dalam kitab Lawaqih mengatakan apa yang diperintahkan oleh gurumu, sekalipun itu menyalahi dengan hukum-hukum syariat, maka kerjakan. Apakah yang berkesalahan? Jika kita pikir-pikir, karena mungkin dia yang menyuruh kita sedemikian. 7. Temanku atau guruku ialah orang yang kita ikat diri kita dengan rambutnya tidak berpisah. Ini maknanya tidak boleh kita berpisah dengan abuya walau sedetik pun. Jika mu mangan ingat abuya, ibadah ingat abuya, anak segala hal perbuatan mesti kita ingat abuya. Karena kita keinginan lebih rawas niati. Terkadang-kadang kita buatkan ketika gerarak barang ini kita buatkan. Jadi tingkatkanlah abuya ini selalu ada ketika kita makan, ingat abuya. Karena kalau kita makan, yang memakan itu bukanlah kita, akan tetapi nafsu kita. Jika kita mengingat abuya waktu makan, yang makan itu bukanlah nafsu kita, akan tetapi itu adalah sebuah didikan daripada mursyid kamil wal mukamil. Mungkin hanya sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kekurangan lekai, kita pengen murung-murung gure namanya, maka hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.